Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiang head utawi nifas bekto atau jempuk Al-Quran terjemah. Kemarin sudah kita bahas tentang larangannya orang yang sedang berhead di kitab Safinah berapa rebo yang lalu. Terus ketika seorang yang sedang head dan kemudian dia sedang head atau nifas, hukum bekto atau ngemek jupuk Al-Quran terjemah, hukumnya bagaimana? Dene terjemahanipun Al-Quran punika boten sami kalian tafsir. Pramila Al-Quran terjemah punika tetap haram dipun bekto atau jempuk dening tiang head utawi nifas. Semanten ugi tiang ingkang hadas alit, semanten ugi jempuk majmu' syarif. Majmu' syarif niku kumpulan surat Yasin, tahlil lan lintulitunipun. Lan surat Yasin ingkang dipun tulis saklintunipun Arab. Misal dengan bahasa Indonesia, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tapi menggunakan Latin. Yasin, ya Y-A-A-S-I-N, Yasin wal Qur'anil Hakim W-A-L-K-U-R-A-N. Wah, itu sama hukumnya, tidak boleh. Keterangan wonten kitab Nihayatuz Zain halaman 33. Teng mriku kalimatipun amma tarjamatul mushaf ilah. Ugi wonten kitab Qalyubi halaman 36.
Ugi wonten kitab Bughyatul Mustarsidin halaman 25. Siram kranten haid utawi nifas ketika seorang perempuan yang sudah selesai haidnya atau sudah selesai nifasnya. Beberapa waktu yang lalu kita terangkan bahwasanya suatu yang mewajibkan mandi. Di situ disebutkan salah satunya adalah seseorang yang sudah selesai haid. Itu wajib hukumnya mandi. Juga orang yang sudah selesai nifasnya. Perlu diketahui ketika seseorang melahirkan, kadang-kadang dia tidak mandi wiladah atau mandi sesudah melahirkan. Padahal mandi wiladah itu ketika seseorang sudah melahirkan, maka kemudian seorang perempuan tadi sesudahnya wajib mandi wiladah. Kadang-kadang ada yang beranggapan kan mandi nifas beda, kan mandi nifas sama dengan mandi wiladah. Oh beda, mandi wiladah adalah ketika seseorang sudah melahirkan anak, hukumnya wajib walaupun dia masih haid atau dia masih nifas. Dia masih haid atau dia sudah selesai nifas atau bahkan sedang nifas sekalipun, yang namanya mandi wiladah itu tetap wajib dilakukan oleh seorang perempuan. Kadang-kadang ada yang beranggapan kan sudah mandi nifas sama saja dengan mandi wiladah. Oh beda, mandi wiladah itu beda dengan mandi sesudah nifas. Itu perlu kalian ketahui, sebab banyak sekali perempuan yang menganggap kalau sudah mandi nifas berarti dia juga sudah mandi wiladah. Padahal beda. Mandi wiladah itu beda dengan mandi sesudah nifas. Artinya dua-duanya wajib dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah melahirkan. Menawi haid utawi nifas sampun mampet, mongko lajeng wajib siram dalam kurung adus. Lan siram punika wau wajib enggal dipun lampahi menawi badhe salat utawi ibadah ingkang wajib. Yang wajib apa aja? Ya termasuk mau melaksanakan tawaf. Maka
ketika ada seorang perempuan sudah selesai haid atau nifasnya, wajib hukumnya sesegera mungkin melakukan mandi. Sudah kita ketahui bersama, mandi nifas atau mandi haid itu dua-duanya harus disertai niat, karena amalan tersebut sesuatu yang mewajibkan niat. Jadi ketika ada seorang perempuan kemudian sudah mandi bersih, ternyata tiba-tiba belum melaksanakan niat mandi, maka harus diulangi kembali. Niatnya bagaimana? Kalau untuk haid ya cukup dengan niat jinabah. Lebih utamanya lagi niat menghilangkan hadas haid. Ketika sudah nifas, niat menghilangkan hadas nifas. Walaupun sesungguhnya cukup menggunakan niat untuk mandi wajib itu sama, tapi utamanya diperjelas. Karena apa? Mungkin kita harus berjelaskan, oh saya sudah haid selesai, maka wajib menggunakan kata-kata haid, dirofnil haidi, dirofnil nifasi dan seterusnya. Lan siram punika wajib enggal dipun lampahi menawi badhe salat utawi ibadah ingkang wajib sesuci. Pramila estri ingkang haid utawi nifasipun mampet wonten ing lebetipun wekdal salat, kedah enggal siram lajeng salat sinaosa wekdal dalu utawi asrep garis miring adem sangat, yakni boten kenging ngendende ngantos wonten salat ingkang kodo. Punapa malih ngantos boten dipun lampahi babar pisan, boten ada, boten kodo. Sekali lagi, ketika istri kalian kemudian harus selalu diingatkan, kok wis kodo apa urung dan seterusnya. Pepenget hal kodo utawi tinggal sholat nalika mampetipun haid utawi nifas punika taksih kathah sering dipun lampahi dening tiang-tiang estri. Pramila sanget dipun perhatosaken amrih langkung jelas pundi salat ingkang kedah dipun lampahi gegandengan kalian mampetipun haid utawi nifas kanthi ada utawi kodo. Punika supados dipun tingali wonten babu zawalul mani' ingkang badhe dugi insyaallah. Keterangan wonten kitab I'anatut Thalibin juz 1 halaman 72, wal asahu annal inqita'a ilah. Kemarin sudah saya sampaikan ketika seorang terkenai haid
Misal dia sudah waktu zuhur, misal sekarang zuhurnya kurang lebih jam 11.45 hari ini, misal, padahal sudah jam 12 atau bahkan setengah satu ketika dia kemudian melihat di kemaluan wanita tersebut, ternyata setengah satu, begitu dia mau sholat ternyata sudah keduluan haid. Maka orang tersebut nanti setelah haidnya selesai, zuhur dan asarnya hari itu wajib diqodho. Misal mulai haid tanggal 1, nanti ketika selesai haid, misal sampai tanggal 7, maka tanggal 7 haid selesai, maka ngodoni tanggal 1 yang kemarin kelewatan belum sholat zuhur dan asar. Atau ketika dia sholatnya misal asar jam 3, kemudian jam 4 rencana mau sholat, tiba-tiba ternyata haid, maka nanti setelah selesai haidnya selesai, Selasa tanggal itu harus diqodoni. Tadi saya sampaikan, misal seseorang asar tanggal 1, nah, padahal asarnya jam setengah 4 atau jam 3:15 hari ini. Nanti padahal jam 4 dia mau sholat, tiba-tiba haid duluan, maka sholat tanggal 1 hari tanggal 1 sholat asarnya juga wajib diqodoi. Kapan? Sesudah haidnya selesai. Itu berlaku juga nifas. Jadi nifas pun sama. Misal ada seorang perempuan, kemudian dia melahirkan anak. Biasanya kalau orang melahirkan tidak langsung keluar anaknya. Kadang-kadang terjadi kemudian sudah mulai kerasa tidak enak jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Tiba-tiba anaknya keluar jam 1 siang. Artinya sudah melewati waktu sholat duhur. Maka berarti besok setelah selesai nifas, zuhur hari itu masih kewajiban sholat. Tapi beda dengan haid. Kalau haid zuhur dengan asar dikumpulkan. Tapi kalau nifas enggak. Kalau haid zuhur tanggal 1 tadi, sementara dia belum zuhur jam 1 dia keluar haid. Tapi kalau nifas yang diqodoni cuman zuhur tanggal tersebut. Paham? Paham mau bingung? Paham ya? Gampang itu. Ya naudzubillah, kadang-kadang banyak orang yang kemudian meremehkan tentang sholat tadi. Bahkan ada yang kemudian naudzubillah tidak melaksanakan sama sekali. Padahal
Menurut kitab Safinah disebutkan ketika ada orang berani meninggalkan sholat, maka orang tersebut hukumnya ghairul muhtaram. Artinya ada seseorang yang meninggalkan sholat tersebut, maka orang tersebut dihukumi orang yang tidak dimuliakan, seperti keterangan beberapa hari yang lalu. Terus selanjutnya, tapi nyampe apa tadi? Ingkang dipun kajengan, betul? Ingkang dipun kajengaken kanthi mampetipun darah kala wau inggih punika upami kapuk dipun lebetaken dhateng farji ngantos dumugi panggenan ingkang boten wajib dipun cawiti, dicawii atau diistinjai, yakni panggenan ingkang boten ketingal nalika tiyang estri duduk, mongko kapuk kala wau medal kanthi putih bersih, boten gupak darah babar pindah. Dados sinaosa darah sampun boten medal dateng jawi babar pisan, nanging upami dipun lebeti kapuk dumugi lebet taksi gupak darah sinaosa namung sekedhik, mongko punika taksi kelebet dereng mampet. Itu berlaku bagi orang yang haid maupun yang nifas. Lajeng menawi taksi makaten punika kala wau kok siram, mongko mboten sah adusipun, siramipun mboten sah kranten dia masih dalam kategori kondisinya masih haid. Dados salat ingkang dipun lampahi sampunipun inggih mboten sah ngantos dumugi nglampahi siram ingkang sah. Pramila supados ngati-ati lan teliti, ampun ngantos wonten salat ingkang ketinggalan keranten sembrana ngawur. Keterangan wonten kitab Tuhfah halaman 400. Wakadha fil inqita'i bi angkanat ilah. Lan Sohifah 385 wonten kersa annal murada bil ittisoli. Fardunipun siram keranten haid utawi nifas. Fardunipun adus keranten haid utawi nifas dalam kurung ngicali hadas ageng punika wonten 3. Setunggil niat ngicali hadas haid utawi nifas utawi ngicali hadas ageng. Artinya cukup kita mengatakan dirofngil janabati sah. Walaupun tadi saya sampaikan baiknya diperjelas apakah haid, apakah nifas. Walaupun sesungguhnya cukup dirofngil janabati cukup, tapi baiknya diperjelas apakah haid atau nifas. Anggenipun niat punika sareng kalian kawitanipun basuh anggota badan, terserah. Beda dengan wudu. Wudu itu harus dimulai permulaan membasuh
wajah. Itu wudu. Kalau mandi terserah, mulai dari kaki boleh, tengah-tengah boleh, dari atas boleh. Bahkan kalau mau mendapatkan sunnah semuanya, dimulai dari atas sebelah kanan, baru sebelah kiri. Lah kalau kepala sudah cukup sekali saja. Enggak, berarti kepala juga paruh, enggak. Kalau kepala cukup sekali, blur, terus kemudian dimulai sebelah kanan, dimulai selanjutnya baru sebelah kiri. Jadi harus niat seperti itu. Beda dengan wudu. Kalau wudu niat harus mulai membasuh permulaan wajah. Kalau dalam hal mandi wajib itu terserah, mau dari bawah, tengah, atas, tidak apa-apa. Lajeng dene menawi sampun basuh sebagian anggota badan, nang ananging dereng niat utawi niatipun dereng dados, mongko sesampunipun dados ipun wajib mangsuli anggota ingkang dereng dipun niati kanthi sempurna kala wau. Dan itu hukumnya wajib ketika mau melaksanakan manjid besar. Kaping kalih ngicali najis. Kemarin di kitab Safinah juga mewajibkan seseorang ketika tayamum ialah meniadakan adanya najis di situ. Dados ngicali najis punika anggota badan wonten najisipun, mongko wajib dipun icali rumiyin lajeng dipun wasuh. Nomor 3, rataaken toya dateng sedaya zahiripun anggota badan. Biur kabian milo wajib basuh sedaya juz'ipun rambut, zahir lan batinipun rambut. Sinaosa ketel konten kandel tidak apa-apa, harus wajib. Lan sedaya zahiripun kulit sehingga kuku. Lah ini dengan masalah kuku jangan dianggap sepele. Karena jangan sampai kemudian kalian menganggap sudah suci jinabah atau bahkan sudah wudu, ternyata masih ada kuku tersisa di situ, di dalam kuku ini. Maka disunahkan ketika ada kuku yang panjang-panjang, baiknya segera dipotongi. Toh nyatane kuku dawatah ora tambah ganteng ora. Ya kadang-kadang ada orang beranggapan seperti itu sih. Ya kan, faktanya ketika ada orang kukunya panjang, tambah ganteng apa ora? Tambah ganteng apa malah medeni? Wah, lah ini malah lo kok medeni, iya mau kerewek sih masalahnya. Nah ini padahal itu tadi memang sunnahnya ketika kita punya kuku dipotongi. Toh zaman sekarang alat potong kuku banyak dan mudah kok. Beda dengan zaman dulu. Kulit kuku zaman semono urung ana ketokan, anane nganggo silet tuh malah kadang-kadang belok barang. Itu dulu. Zaman sekarang maka baiknya
Apabila kalian punya kuku yang panjang-panjang, baiknya dihilangkan. Karena tadi jangan sampai kemudian kita berwudu atau bahkan kita mandi wajib, kita masih tersisa di dalam kuku tersebut gara-gara kukunya panjang-panjang. Rataaken toya datang sedaya bahiripun anggota badan. Milo wajib mbasuh sedaya jus-jusipun rambut, lahir lan batinipun rambut. Sinaosa ketel lan sedaya zahiripun kulit sehingga kuku lan ngandhapipun bolongan kuping ingkang ketinggalan saking jawi. Belik-belikanipun badan ya sekitar kelek dan seterusnya. Lempit-lempitanipun badan termasuk sakangan. Sakangan itu yang ada apa namanya aurat laki-laki atau perempuan, di situ ada itu sakangan. Menggok-menggokipun badan, lebet-lebetipun farji ingkang ketinggalan nalika duduk. Nah, ketika ada orang duduk yang kelihatan sampai mana, itu semuanya wajib dikubah. Lan masrobah. Masrobah itu apa? Panggenan telangkepipun bolongan utawi dubur atau bol. Ya, ketika seseorang duduk itu kan jelas itu kelihatan. Ketika telangkap begini kan tidak kelihatan. Pepenget nalika mbasuh perkawis kasebat kedah ngatos-atos kados pundi caranipun amrih sedaya kala wau kebasuh. Misalipun kados ngendor-ngendoraken dubur dalam kurung ngeden. Nah, itu namanya ngeden. Nglebetaken toya dateng kuping menawi mboten puasa, nek puasa mboten pareng. Ngosoki terutama anggota ingkang ngelet-leti duduk, lajeng kubul lan duburipun dipun sirami ngantos lebet lan lintunipun. Dados mboten kenging namung kelayan ngadeg waton biur ora bisa. Jadi kudu dipastikan ketika mandi jinabat atau menghilangkan haid nifas itu harus dipastikan jangan biar-biur dok, tapi harus ndodok barang. Mboten mangertosi hal-hal kala wau utawi mboten ngatos-ngatos akhiripun wonten ingkang mboten kebasuh keranten PPK. PPK itu ndak peduli. Menawi wonten ingkang mboten kebasuh keranten sembrono, mongko siramipun jelas mboten sah. Salatipun ugi mboten sah. Dene rambut, kuku utawi litu-litunipun ingkang rontok nalika haid utawi nifas punika mboten wajib dipun wasuh nalika siram. Pas ana wong wadon kok kukune rontok atau rambutnya rontok tidak wajib dibasuh. Wangsul dipun pendem dados boten kenging dipun uwel-uwel, dipun simpen lajeng dipun basuh lajeng dipun bucal. Keranten saklintunipun muhtaram termasuk ngoratipun tiang estri pramila wajib dipun pendem. Ratanipun toya dateng sedaya kala wau kedah kanthi mili. Beda dengan tayamum, cukup dengan mengusap. Dados mboten kenging namun dipun usapaken. Upami anggenipun ratani bolongan kuping namung dipun usap kanthi tangan ingkang teles tanpa toya mili punika mboten sah. Keterangan wonten kitab Qutul Habib halaman 25 faslun fi faraidil husli ilah.
Ada pertanyaan? Ada yang tanya enggak? Hah? Semir itu kalau semirnya semir putih atau krem enggak apa-apa. Oh, kalau mandinya semirnya pakai apa dulu? Kalau semir yang ada di toko-toko itu kan cat itu. Kalau ada semir yang bukan cat itu ada namanya apa amat? Sing semir kan loh, sing udah cat. Lah, masya Allah, apa namanya sih? Jadi semacam aslinya dari apa namanya buah-buahan aslinya. La ilallah namanya apa? Masya Allah. Apa Fi? Lah iya. Itu ya walaupun demikian ya mentang-mentang ora putih ora yang iki oh bukan begitu. Karena memang disunahkan menggunakan semir ketika mau perang supaya katon nom sing rengsan. Tapi kalau yang kalau yang tidak berperang itu baiknya menggunakan yang tidak hitam, krem atau putih sekalian, katanya tua tidak apa-apa. Tapi ya sing katanya tua ndak kayaknya kepengen katanya biarkan nom baik kok. Jadi hukum semir itu kalau yang la ilaha illallah namanya apa itu? La ilaha illallah. Kalau di kitab itu hena ya. Itu jenis itu bukan cat itu bukan cat. Artinya ketika digosok itu hilang. Lah kalau cat lulu celup maring embere malah waduh itu malah teblebeknya malah bagus itu kalau wong esan. Lah itu henna itu enggak apa-apa. Kalau dalam ngecat itu yang tidak boleh itu cat yang keras. Lah hukumnya tato itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya, satu biasanya antara membikin dengan menghilangkan lebih rasa sakitnya ketika mau menghilangkan. Dan itu dalam kitab Salam Taufik ada al-wasmu, mengobahi atau merubah bodi dan seterusnya. Itu termasuk salah satunya adalah tato. Jadi tato itu diharamkan. Tapi yang diharamkan tato yang menggunakan jarum. Kalau tato-tatoan enggak apa-apa, tapi baiknya ya ajang-ujang lah. Kalau katanya sangar gitu. Tatonya itu kebek yo enggak apa-apa kalau bukan jarum, tapi ya mentang-mentang ora apa-apa iki ya jangan seperti itu juga. Ujang-ujang kayak gue kayak kon supaya galak supaya medeni yo baiknya sebagai seorang muslim bagian tersenyum kok malah katanya kon sangar galak, wah itu bahaya sekali itu. Tato hukumnya haram kalau yang menggunakan jarum atau silet. Kalau yang tatoan biasa itu tidak apa-apa. Walaupun demikian yang jangan ucap seperti itulah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.